izinkanlah saya untuk membagikan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari seorang bapak menemani anaknya yang masih kecil untuk bermain di taman di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, si anak dengan bangga menunjukkan kepadanya sebuah mahkota yang ia buat dari ranting dan daun. Si anak melihat papanya dan dia berkata, "Lihat papa, aku buat ini untukmu," kata si anak. Lalu kemudian sang bapak tersentuh, bukan karena mahkota indah, Bapak Ibu Saudara, bukan karena mahkota itu indah, tetapi karena itu dibuat dengan cinta dalam setiap kehidupan anak tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan jika si anak di dalam setiap kehidupannya kemudian berkata, "Papa, sekarang aku sudah memberimu mahkota, jadi kamu harus memberikanku mainan." Apa yang terjadi kalau anak itu menyampaikan demikian? Hadiah itu tidak lagi tulus, melainkan hadiah itu bersifat transaksi di dalam setiap kehidupan anak itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitulah hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa membeli keselamatan dengan perbuatan baik kita, tetapi kita sungguh-sungguh mengenal kasih-Nya. Perbuatan baik itu akan mengalir begitu saja, seperti ucapan syukur seorang anak kepada bapaknya. Dan pada kesempatan petang ini, Bapak Ibu Saudari, kita akan belajar, benarkah perbuatan baik tidak menyelamatkan? Benarkah perbuatan baik tidak menyelamatkan? Lalu mengapa kita harus tetap melakukannya dalam setiap kehidupan kita semua? Saudara, ini tema yang jelas sungguh menarik dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Benarkah perbuatan baik tidak menyelamatkan? Lalu mengapa kita harus melakukannya sebagai anak-anak Allah? Bayangkan kalau saudara dan saya sedang berduduk atau sedang berada duduk, Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan saudara di tengah-tengah kapal, dan kapal itu ada di tengah-tengah lautan, dan saudara, kapal Anda dan saya hampir tenggelam, dan saudara hampir mati. Tiba-tiba seorang penjaga pantai mendatangi kapal saudara, melemparkan pelampung penyelamat ke arah kalian semua. Dan kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Berterima kasih? Ya, tentu kita harus berterima kasih. Tetapi pertama-tama kita harus memegang pelampung itu dan tidak melepaskannya supaya saudara dan saya bisa selamat. Sekarang pertanyaannya, apakah tindakan kalian ketika kalian memegang pelampung itu, apakah pelampung itu yang menyelamatkan kalian? Tentu tidak. Yang menyelamatkan kalian adalah pelampung itu sendiri dan juga orang yang melemparkannya. Karena jika kalian menolak untuk memegang pelampung itu, saudara, kalian akan tetap tenggelam. Begitu juga dengan keselamatan. Iman adalah tangan yang memegang anugerah Tuhan. Saudara, iman adalah tangan yang memegang anugerah Tuhan. Sedangkan perbuatan baik itu adalah sukacita ketika saudara setelah diselamatkan, bukan syarat untuk diselamatkan. Dan hari ini kita mau menggali kebenaran ini lebih dalam setiap kehidupan kita. Saudara mungkin pernah merasa tidak cukup baik untuk Tuhan. Mungkin kalian berpikir, aku sudah berusaha berbuat baik, tetapi sering kali aku gagal. Tetapi apakah Tuhan masih menerimaku? Atau sebaliknya, mungkin kalian justru merasa sudah cukup rohani karena rajin beribadah, rajin melayani, lalu tanpa sadar kalian mulai atau memandang rendah orang lain karena kalian rajin beribadah, melayani, berbuat baik, sehingga kalian mulai memandang rendah orang lain. Saudara, hari ini Tuhan mau menyentuh setiap hatimu dan hatiku, bahwa keselamatan bukan tentang seberapa baik kita, tetapi seberapa besar kasih karunia Tuhan. Saudara, anugerah itu bukanlah alasan untuk saudara bermalas-malasan. Justru sebaliknya, itu adalah kekuatan untuk saudara menjalani kehidupan yang baru.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini atau petang ini saya mau mengajak kita semua. Benarkah perbuatan baik tidak menyelamatkan? Dan mengapa kita harus hidup di dalam perbuatan baik? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, pertanyaan ini sering muncul di kalangan orang percaya. Jika perbuatan baik tidak menyelamatkan, mengapa Allah menekankan pentingnya perbuatan baik? Bahkan kita akan dihakimi menurut perbuatan baik kita. Di dalam 2 Korintus 5 yang ke-10, Wahyu 20 ayat yang ke-12. Saudara, justru kita akan dihakimi menurut perbuatan baik kita. Saudara, untuk memahami hal ini kita harus melihat hubungan antara keselamatan oleh iman dan perbuatan baik dari perspektif Alkitab yang utuh. Bapak Ibu, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Untuk kita memahami dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, keselamatan itu yang pertama hanya oleh anugerah. Keselamatan itu hanya oleh anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik. Karena Alkitab jelas bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil perbuatan-perbuatanmu itu, tetapi pemberian Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi yang pertama kita memahami kita diselamatkan oleh karena anugerah melalui iman kepada Yesus. Saudara, tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-20, tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Saudara, di dalam Titus 3 ayat yang ke-5, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat. Bapak Ibu saudara-saudari, Alkitab dengan jelas bahwa saudara dan saya keselamatan hanya oleh karena anugerah melalui iman, bukan karena perbuatan baik. Jelas ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kita belajar poinnya iman sebagai respon terhadap anugerah. Saudara, keselamatan adalah pemberian Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu Saudari, ya, doron, hadiah cuma-cuma. Yang Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari, kita menerima dengan percaya keselamatan itu dengan cuma-cuma. Hadiah yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Karena perbuatan baik tidak pernah menjadi penyebab keselamatan, tetapi selalu menjadi buah dari keselamatan. Perhatikan baik-baik. Perbuatan baik tidak pernah menjadi penyebab keselamatan, tetapi selalu menjadi buah dari keselamatan. Bapak Ibu, kalau di sana dikatakan di dalam Efesus pasal 2 yang tadi kita baca, bukan hasil usahamu. Ox ergon Bapak Ibu Saudari, ex ergon dalam bahasa Yunaninya, bukan hasil usahamu. Ex ergon. Kata ergon atau perbuatan dalam perjanjian baru sering merujuk kepada ketaatan pada hukum Taurat. Saudara, Paulus menegaskan bahwa tidak ada manusia yang mampu memenuhi standar kekudusan Allah di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Tidak ada manusia yang mampu memenuhi standar kekudusan Allah. Saudara, di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3, sehingga kita dapat memahami
apa yang mau disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang berada atau sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum bertobat, manusia itu sudah mati karena pelanggarannya. Sebelum kita bertobat, kita seharusnya sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Hal ini seharusnya menunjukkan ketidakberdayaan total bahwa manusia, bagaimana manusia untuk selamat. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara, ada ketidakberdayaan manusia untuk selamat. Makanya manusia butuh juru selamat di dalam setiap kehidupannya. Maka sebelum bertobat manusia ini, saudara harus paham, saudara dan saya harusnya sudah mati karena pelanggaran kita. Ya, dan ini menunjukkan ketidakberdayaan total kehidupan kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi ketika kita belajar mengenai keselamatan oleh karena anugerah melalui iman, saudara perhatikan baik-baik, bukan hasil usahamu. Tidak ada manusia yang mampu memenuhi standar kekudusan Allah. Lalu kemudian yang kedua, ketika saudara memahami keselamatan hanya oleh karena iman, ya, hanya oleh anugerah melalui iman. Saudara, di sana saudari kita memahami ada pemberian Allah. Pemberian Allah dalam bahasa Yunani-nya adalah doron. Kata ini digunakan untuk persembahan kurban yang menunjuk kepada pengorbanan Kristus sebagai satu-satunya dasar keselamatan. Tidak ada yang lain. Saudara, pemberian Allah ini yang digunakan di sana kata doron itu persembahan kurban. Dan hal ini menunjuk kepada pengorbanan Tuhan Yesus di dalam karya salibnya sebagai satu-satunya dasar keselamatan. Kalau saudara mau selamat, hanya di dalam Yesus, hanya melalui kurban Yesus, bukan ada yang lain, atau tidak ada yang lain, bukan lewat yang lain, tetapi hanya lewat Yesus. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena inilah pemberian Allah dalam kehidupan manusia. Pengorbanan Yesus satu-satunya, itu yang menjadi dasar keselamatan kita semua. Dan kita memahami bahwa keselamatan adalah anugerah unilateral Allah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika dikatakan unilateral Allah, saudara, ini merujuk kepada tindakan Allah yang bersifat sepihak. Ingat baik-baik, sepihak, tanpa syarat, terutama dalam konteks keselamatan. Bisa dikatakan suka-sukanya Allah. Tapi suka-sukanya Allah itu, Bapak, Ibu, saudari, ya, bagaimana dia memilih orang-orang diselamatkan. Tentunya suka-sukanya Allah bukan berdasarkan kriteria manusia. Pasti pemilihan yang bertanggung jawab di dalam setiap kehidupannya untuk menyelamatkan setiap kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah unilateral Allah. Keselamatan adalah anugerah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan perbuatan baik tidak pernah menjadi sebab, tetapi selalu menjadi akibat dari karya Roh Kudus. Ingat baik-baik, saudara dan saya diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan ketika saudara diselamatkan di dalam Yesus, ini sebabnya. Lalu kemudian akibatnya adalah saudara dan saya berbuat baik. Akibatnya adalah saudara dan saya berbuat baik karena karya Roh Kudus itu menggenapi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya untuk menjadikan saudara dan saya anak-anak Allah yang sah, yang menghidupi setiap perbuatan-perbuatan baik dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, hindari sikap legalistik. Misalnya merasa lebih rohani karena saudara rajin beribadah, karena saudara rajin memberi, karena saudara rajin memberi ataupun saudara rajin berbuat baik. Hindari sikap legalistik ini, sehingga saudara merasa lebih rohani daripada orang lain.
dalam setiap kehidupan saudara. Hiduplah dalam kerendahan hati. Akui bahwa semua yang baik berasal daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang membedakan kamu dari orang lain? Apa yang kamu miliki yang tidak kamu terima? Dan jika kamu telah menerimanya, mengapakah kamu memegahkan diri seolah-olah kamu tidak menerimanya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah dalam kerendahan hati. Akuilah bahwa semua yang baik berasal daripada Tuhan, bukan karena kuat dan hebatmu. Ini yang pertama ketika kita mau memahami keselamatan hanya oleh karena anugerah melalui iman. Ingat baik-baik. Di poin pertama kita belajar bukan hasil usahamu. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dua poin ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan ini menjadi penting dalam hidup saudara dan saya. Ya, ketika saudara memandang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, lalu mengapa perbuatan baik itu penting dalam kehidupan kita semua? Mengapa perbuatan baik itu penting dalam setiap kehidupan kita semua? Ada poin yang pertama kita belajar, kita diciptakan untuk berbuat baik. Keselamatan itu bukan akhir, tetapi awal kehidupan baru. Karena di sana dikatakan Efesus 2 ayat yang ke-10, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Maka iman sejati harus menghasilkan perubahan di dalam setiap kehidupan saudara. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita diciptakan untuk berbuat baik. Dan keselamatan bukan akhir tetapi awal kehidupan baru. Saudara diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Karena di dalam kitab Yakobus 2 ayat yang ke-17, saudara kalau kita hubungkan hal ini, maka ketika saudara beriman ya kepada Tuhan, tetapi saudara tidak memiliki perbuatan baik, itu nonsen, itu kosong. Jadi kalau ada orang Kristen merasa, oh semua karena anugerah, ya memang karena anugerah, tetapi engkau dan saya buahnya itu kelihatan dari perbuatan baik. Karena iman sejati menghasilkan perubahan, menghasilkan buah kehidupan di dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita ini buatan Allah. Maaf. Saudara dan saya ini buatan Allah. Kata Yunaninya adalah poima atau poiema. Kata yang sama digunakan untuk ciptaan Allah di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-20. Saudara, orang percaya ini adalah masterpiece. Masterpiece baru yang dirancang untuk berjalan dalam perbuatan baik. Ingat baik-baik. Saudara, sebagai masterpiece baru yang dirancang untuk berjalan dalam perbuatan baik. Jadi kalau orang Kristen tidak tahu berbuat baik, saudara, kekristenannya dipertanyakan. Kekristenannya dipertanyakan Bapak Ibu Saudara. Karena ketika saudara menyadari kita ini buatan Allah, berarti saudara dan saya, saudara dirancang untuk berjalan dalam perbuatan-perbuatan baik. Lalu kenapa saudara kita menemukan orang-orang Kristen yang masih berbuat jahat dalam kehidupannya? Karena tidak mengerti hal ini. Ketika saudara ada di dalam Yesus Kristus, saudara ingat baik-baik, saudara sebagai masterpiece baru yang dirancang untuk berjalan dalam perbuatan baik. Ya, di perbuatan baik ini sebagai buah keselamatan, di mana saudara belajar pada poin yang kedua ini. Ya, perbuatan baik sebagai buah keselamatan, di dalamnya kita ini buatan Allah. Yang kedua, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Yakobus memakai contoh dari Abraham dan Rahab di dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai 25. Ini menunjukkan bahwa iman sejati itu terbukti melalui ketaatan.
Kalau saudara memiliki iman kepada Yesus di dalam setiap kehidupan saudara, maka iman sejati itu terbukti melalui ketaatan. Sama seperti Abraham dan Rahab. Saudara, Abraham disebut bapak orang beriman karena imannya di dalam setiap kehidupannya sudah terbukti dari setiap ketaatan Abraham. Saudara paham maksud saya? Ya Bapak Ibu Saudari, Abraham disebut bapak orang beriman. Bukan hanya dia cuap-cuap, aku percaya kepada Allah, aku beriman kepada Allah. Bukan hanya cuap-cuap di mulutnya Pak Bu, tetapi Abraham sudah membuktikan bagaimana imannya, ya Bapak Ibu Saudari, melalui proses ketaatan. Dia percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Dia percaya bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar sekalipun dia sudah tua. Tetap dia percaya, tetap dia beriman, tetap dia berjalan dalam tuntunan Allah. Bahkan ketika ya Bapak Ibu Saudari, Ishak sudah diberikan dalam setiap kehidupan Abraham, disuruh serahkan kembali Ishak untuk disembelih. Bapak Ibu Saudari, ketaatan Abraham itu membuktikan imannya kepada Allah dalam setiap kehidupannya. Jadi iman sejati terbukti melalui ketaatan. Saudara, kontras dengan Paulus. Kalau Yakobus menanggapi iman yang palsu, hanya pengakuan di mulut. Sedangkan Paulus menentang keselamatan oleh ritual-ritual Yahudi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang ada perbedaan. Tetapi perbedaan antara Paulus dan Yakobus itu saling melengkapi Pak Bu. Ya, Yakobus menanggapi iman yang palsu, yang hanya di mulut saja. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kamu mengaku Yesus, jangan hanya di mulut, tapi tunjukkan dengan perbuatan. Sedangkan Paulus, Bapak Ibu Saudari, dia menentang keselamatan oleh ritual-ritual Yahudi. Makanya dia katakan keselamatan itu oleh karena anugerah. Jadi perhatikan baik-baik. Dulu waktu saya muda, saya ditanya sama papa saya model demikian. Kok satu ayat ngomong begini, satu ayat ngomong begini. Sayangnya saya baru tahu memahami hal-hal ini waktu-waktu belakangan ini Pak Bu. Ya, jadi bukan bertentangan, justru saling melengkapi. Saudara, perbuatan baik adalah bukti transformasi batin saudara. Adalah bukti transformasi batin saudara. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, perbuatan baik kita adalah bukti transformasi batin. Ada di metanoia. Setiap kehidupanmu ada perubahan cara berpikir, cara kehidupan, ya cara menghidupi kehidupan ini. Ada perubahan-perubahan dalam setiap kehidupan saudara dan saya, sehingga terjadi transformasi batin, transformasi hati, sehingga memunculkan perbuatan baik itu dalam hidup saudara dan saya. Makanya jadi orang Kristen kita tidak akan pernah, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah bisa untuk melakukan perbuatan baik. Pasti hasilnya adalah perbuatan baik. Karena seperti pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita sebagai pohon yang hidup, ya terhubung dengan Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya, maka pasti saudara berbuah. Katakan berbuah. Saudara bisa ketik di dalam kolom komentar. Kalau kita terhubung dengan Yesus, pasti kita berbuah. Tidak mungkin tidak. Kecuali kalau saudara tidak pernah terhubung dengan Yesus, maka saudari, buahnya sepet. Ya, buahnya sepet, buahnya pahit. Bapak Ibu Saudari, kalau kita tidak terhubung. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari. Yang kedua, kita belajar perbuatan baik itu sebagai buah keselamatan, bukan syarat untuk selamat. Ya, perhatikan baik-baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bahkan Yehezkiel mengingatkan bahwa perbuatan baik adalah transformasi batin.
Ya, dalam setiap kehidupan saudara, iman tanpa buah adalah tanda kematian rohani. Kalau saudara beriman tapi tidak memiliki buah, saudara sedang mati secara rohani dalam setiap kehidupan saudara. Evaluasi kembali buah kehidupan saudara. Apakah imanmu menghasilkan kasih? Apakah imanmu menghasilkan pengampunan? Apakah imanmu menghasilkan pelayanan yang tulus kepada Tuhan? Ya, tadi ketika Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya juga beribadah ya dalam setiap kehidupan saya. Lalu kemudian ternyata ada juga kisah-kisah kehidupan. Bagaimana seorang mertua dan menantu Bapak Ibu Saudari di satu gereja yang sama. Tapi gara-gara si menantu pinjam uang 500.000 ya kepada mertuanya, tapi nggak dibalik-balikin Pak Bu. Dan akhirnya menimbulkan ya sama-sama diem. Gak mau ngomong antara mertua menantu ke mertua. Tetapi di gereja mereka bisa memuji, mereka bisa menyembah Allah, tapi tidak mau ngomongan Pak Bu. Bisa ya demikian? Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, bisa. Yang satu memuji menyembah di kursi sini, yang satu memuji menyembah di kursi sebelah sana. Ketika pulang gereja ataupun datang gereja, mereka tidak bertegur sapa. Oleh karena uang 500.000 tidak dikembalikan oleh si menantu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara kalau hidup di dalam Kristus, saudara apakah imanmu sekali lagi menghasilkan kasih? Adakah pengampunan yang saudara berikan dalam setiap kehidupan saudara? Sehingga bukan hanya cuap-cuap tadi yang seperti saya sampaikan di awal. Tetapi saudara evaluasi kembali. Apakah imanmu itu memiliki kasih? Benar-benar ada kasihkah? Ketika saudara meminjamkan sesuatu, kalau saya udah punya prinsip gitu Pak Bu. Kita meminjamkan sesuatu dengan nilai sekian. Ya saudara harus siap. Ya hilang nilai itu. Ya bisa dikembalikan puji Tuhan, tapi kalau nggak kembali ya saudara harus siap. Ya, saudara harus jaga hati. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita meminjamkan sesuatu kepada orang, berapapun nilainya, berarti saudara harus mulai siap kehilangan nilai itu. Udah simpel saja. Oh ya nanti saya kembalikan bulan depan, tahun depan, atau berapa bulan lagi. Ah ya sudah, saudara. Yang penting hati saudara, ya udah aku bisa memberikan nilai ini sama kamu. Ya kalau dia bisa kembalikan puji Tuhan, kalau tidak bisa kembalikan kita tidak sakit hati. Karena kita sudah tahu, Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara, inilah kasih dalam setiap hidup saudara. Kalau dia nggak kembalikan, ya udah. Yang penting saudara tahu, oh sifat karakter orang ini seperti ini. Besok-besok kalau mau minjem lagi, ya tanya lagi sama Roh Kudus diberikan atau tidak. Tapi itu sudah jadi mention dalam hidup saudara. Apakah orang tersebut pantas dibantu atau tidak? Ya, sekalipun dia tidak mengembalikan, miliki pengampunan. Ya Bapak Ibu Saudara, ampuni, maafkan, jangan dendam dalam setiap kehidupan saudara. Inilah saudara ketika saudara mengevaluasi kembali buah-buah kehidupan itu. Lalu saudara tanggaplah terhadap kebutuhan sekitar. Contohnya saudara bisa menolong orang miskin. Ya, seperti perumpamaan domba kambing. Di dalam setiap kehidupan saudara, Matius pasal yang ke-25, saudara tanggaplah untuk menolong kehidupan orang-orang di sekitarmu. Bahkan kisah orang Samaria, ya Bapak Ibu Saudari yang menolong orang yang terluka. Saudara bagaimana orang itu tanggap kepada setiap kebutuhan orang di sekitarnya. Tolonglah orang-orang miskin di sekitar saudara. Kalau gereja tidak hadir, terlalu sibuk dengan setiap bangun gedung dan lain sebagainya program-program mereka. Bapak Ibu Saudari, kitalah sebagai gereja yang sejati itu. Sebagai unit terkecil dari gereja-gereja dimanapun saudara berada. Saudara tolonglah orang-orang miskin itu. Sehingga saudara bisa hadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Satu ketika saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang yang pemangkas rambut. Ya Bapak Ibu Saudari, pemangkas rambut.
Lalu kemudian ada orang Kristen di sana, cukur rambut, ya Bapak Ibu Saudara. Lalu ya, ibu ini berjilbab, perempuan ini berjilbab. Lalu kemudian beberapa waktu ketika dicukur, Bapak Ibu Saudari, si perempuan mendengar, si ibu ini mendengar bahwa perempuan yang mencukur ini menyanyikan lagu rohani yang diciptakan oleh pemimpin rohaninya. Ya, lalu kemudian ibu ini bertanya, kok ibu bisa tahu lagu itu? Lalu kemudian diceritakanlah kisahnya, bahwa beberapa tahun yang lalu, bahwa sang penulis lagu ini pernah datang ke sebuah barbershopnya atau salonnya atau tempat cukur rambutnya Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dia menceritakan isi hatinya, dia membutuhkan uang dan lain sebagainya untuk menolong setiap kehidupannya dan keluarga. Lalu bapak ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia memberikan uang, ya, dengan jumlah persis seperti yang ibu ini harapkan, diberikan sama pemimpin rohani pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya dimulai cari tahu orang ini siapa sih. Dan diketemukanlah lagu-lagu yang sangat memberkati. Dan dia menyanyikan lagu ini. Dan dia mengingat bapak ini. Walaupun dia masih sebelah Bapak Ibu Saudari, tetapi dalam doa-doanya dia mengingat supaya bapak ini sehat. Ya, dalam doa-doanya bayangkan, gak satu keyakinan tetapi bisa mendoakan. Karena apa? Karena perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga ibu tadi yang pakai kerudung paku bisa menyanyikan lagu rohani tanpa malu. Bapak Ibu, tanggaplah terhadap kebutuhan orang-orang sekitarmu. Tolonglah orang-orang miskin. Sehingga saudara dimampukan oleh Tuhan untuk terus berbuah baik. Amin. Untuk berbuah baik, jangan abai. Mungkin saudara lagi jalan lihat pengamen. Mungkin saudara lagi jalan lihat orang-orang yang jualan. Saudara bisa beli ya barang-barang orang tersebut. Mungkin tanpa saudara menuntut kembalian, itu juga bisa saudara lakukan. Seringkali saya sampaikan hal-hal ini dalam setiap kehidupan saudara. Ini yang kedua. Perbuatan baik itu Bapak Ibu Saudari sebagai buah keselamatan. Dan yang ketiga, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mengapa saudara dan saya dihakimi menurut perbuatan baik? Saudara, mengapa kita dihakimi menurut perbuatan baik? Saudara, yang pertama, penghakiman menurut perbuatan itu bukan untuk menentukan keselamatan, tetapi untuk pengakuan atau upah. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Ya, ini berbicara tentang penghargaan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kenapa saudara dan saya akan dihakimi menurut perbuatan? Saudara, yang pertama, saudara harus pahami bahwa penghakiman menurut perbuatan bukan untuk menentukan keselamatan, tetapi sebagai upah, sebagai pengakuan bahwa saudara dan saya anak-anak Allah di dalam setiap kehidupan ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Sebagai bentuk penghargaan. Ya Bapak Ibu Saudari, pemberian ini sebagai bentuk penghargaan di dalam setiap kehidupan saudara yang sudah menjalani kehidupan Kristen di dalam takut akan Tuhan. Tentunya ketika saudara berbuat baik, berbuahkan perbuatan-perbuatan baik, nanti ada penghargaannya Pak Bu. Ya, seperti di dalam 2 Korintus 5, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Jadi pertama, penghakiman menurut perbuatan bukan untuk menentukan keselamatan, tetapi sebagai upah. Yang kedua, perbuatan adalah bukti iman yang hidup. Kalau saudara memiliki iman, tunjukkan dengan perbuatan. Itu kata kitab Yakobus. Wahyu 20 ayat yang ke-12. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Bayangkan orang Kristen, nanti ketika saudara dihakimi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara akan dihakimi menurut perbuatan.
Jadi perhatikan baik-baik, bagi orang percaya ini menunjukkan konsistensi iman. Bahwa Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, saudara, maka perbuatan-perbuatan baik itulah bukti imanmu. Ya, bukti iman kita semua sebagai orang percaya ada konsistensi iman. Bagaimana iman yang kita hidupi di dalam Yesus menghasilkan perbuatan baik. Dan bagi orang yang menolak Kristus, ini menjadi bukti ketidaktaatan di dalam setiap kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga kita belajar mengapa kita dihakimi menurut perbuatan. Karena yang pertama, penghakiman menurut perbuatan bukan untuk menentukan keselamatan, tapi sebagai upah. Untuk menentukan upah saudara. Ya, untuk diberikan medali, sama seperti diberikan medali di Olimpiade dari hasil kerja keras dari orang-orang yang juara itu, Pak. Lalu kemudian Bapak Ibu saudari, ada perbuatan yang membuktikan, itulah bukti imanmu yang hidup. Ya Bapak Ibu saudari, mengapa saudara akan dihakimi menurut perbuatan? Karena Bapak Ibu saudari, perbuatan-perbuatan kita itu bukti iman kita kepada Yesus. Ya, saudara harus memahami hal ini baik-baik di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, sekali lagi, yang ketiga kita belajar penghukuman menurut perbuatan. Untuk apa sih? Tahta pengadilan Kristus, tadi kita baca di dalam 2 Korintus 5. Ya, tahta pengadilan Kristus dalam bahasa Yunaninya itu bema. Bema itu Bapak Ibu saudari podium. Ya, podium hakim dalam budaya Romawi. Ya, tempat atlet diberi mahkota. Atau sebaliknya juga bisa terdakwa dihukum. Tetapi bagi orang-orang percaya ini tentang penghargaan. Bukan penentuan nasib kekal. Tetapi tentang penghargaan, bagaimana saudara yang hidup di dalam Kristus Yesus. Saudara, penghukuman menurut perbuatan itu untuk apa? Saudara, yang pertama saudara tahu, tahta pengadilan Kristus saudara diberi mahkota. Ya, saudara diberi mahkota. Sebagai orang-orang yang menghidupi kehidupan di dalam Yesus, saudara tahu harus menghasilkan buah. Dan bagi orang percaya ini tentang penghargaan. Lalu kemudian yang kedua, kitab-kitab dibuka di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-12. Kalau saudara menemukan di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-12. Kemudian ya, dalam versi TSI terjemahan sehari-hari. Di sana dikatakan, kemudian saya melihat semua orang mati atau semua orang mati lainnya sudah dihidupkan kembali, baik yang tenggelam di lautan maupun yang dikubur di daratan. Seluruhnya baik yang dahulu berkedudukan tinggi maupun rendah, berdiri setara di hadapan tahta putih itu. Kemudian buku-buku catatan tentang perbuatan mereka dibuka. Dan sebuah kitab lain juga dibuka, yaitu kitab kehidupan. Ada 2 kitab di sana. Ya, buku catatan tentang perbuatan mereka. Nah, itulah kitab yang pertama dibuka. Yang kedua, kitab kehidupan. Mereka pun dihakimi menurut perbuatan masing-masing, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada 2 kitab yang dibuka. Kitab kehidupan, itulah yang menentukan keselamatan. Saudara mau percaya kepada Yesus atau tidak, itu nanti kitab kehidupan dibuka. Bagi orang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa saudara dan saya, dan saudara mau hidup di dalamnya, maka kehidupan, kitab kehidupan yang terbuka itu tertulis nama kita semua. Amin Bapak Ibu saudari, itu yang kita rindukan. Supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Yang kedua, kitab perbuatan. Yang menunjukkan tadi konsistensi iman. Saudara yang percaya di dalam Yesus Kristus pasti menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Jadi jangan salah saudara memahami keselamatan. Oh, saya sudah diselamatkan oleh karena anugerah, berarti saudara saya nggak perlu berbuat baik, cukup hanya oleh anugerah. Salah, kata siapa? Pak, Bu. Justru saudara dan saya, ketika saudara dan saya diselamatkan di dalam anugerah, hiduplah di dalam perbuatan baik. Kata kitab Efesus tadi yang kita baca di awal. Hiduplah di dalam perbuatan baik. Inilah konsistensi iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari.
Ingat, penghakiman di dalam perbuatan adalah pengukuhan kedaulatan Allah yang adil, sekaligus penghiburan bahwa pelayanan kita tidak sia-sia. Kita melayani Allah yang hidup, kita melayani Dia, dan kita tahu berbuat baik terhadap sesama kita semua. Saudara, kita tahu bahwa setiap apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Semua tercatat rapi. Walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun tidak muncul di TikTok, tidak viral dalam hidup saudara, enggak masalah Pak. Yang penting saudara tercatat. Nama ibu ini, nama bapak ini, 150-an orang yang ada bersama-sama di channel Pastor Deso. Dicatat Pak Bu. Setiap kisah-kisah perbuatan baikmu di tempat-tempat yang tersembunyi, walaupun orang tidak tahu, walaupun orang tidak menghargai, tetapi kamu tetap melakukan perbuatan baik itu. Semua dicatat. Saudara, inilah konsistensi iman. Jadi kalau saudara dan saya diselamatkan di dalam Yesus, teruslah berbuat baik. Amin Bapak Ibu Saudari, teruslah berbuat baik dalam hidup saudara dan saya. Hiduplah untuk yang kekal. Investasikan waktu-waktumu, talentamu bagi kerajaan Allah. Bahkan setiap materi yang kau miliki, investasikan bagi kerajaan Allah. Jangan takut dihakimi Pak Bu, tetapi gunakanlah penghakiman itu sebagai motivasi untuk setia. Jangan pernah takut nanti saya diadili di pengadilan Kristus. Kalau saudara dan saya menjadikan itu sebagai motivasi untuk tetap setia kepada Tuhan, wah, luar biasa. Maka saudara tidak akan pernah takut dihakimi. Karena saudara sudah menjalani kehidupan imanmu sama seperti Abraham yang sudah membuktikan iman kepercayaan kepada Allah. Dengan apa? Dengan ketaatan. Saudara juga demikian. Amin Bapak Ibu Saudari. Wah, Bapak Ibu Saudari, ketika saudara belajar, ternyata saudara luar biasa ya, ketika kita belajar firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga firman ini boleh menjadi berkat. Lalu kemudian yang terakhir saudara, atau yang keempat, kita belajar mengenai keseimbangan Alkitabiah, iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama Abraham diperhitungkan benar karena iman. Tetapi ingat, imannya diuji melalui ketaatan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita belajar nih yang keempat mengenai iman dan perbuatan. Jadi Abraham itu dihitungkan benar dalam setiap kehidupannya karena iman. Tapi imannya itu diuji melalui ketaatan. Itu dalam konteks perjanjian lama. Dalam konteks perjanjian baru Bapak Ibu Saudari, ada pembaptisan. Ya, ketika saudara dibaptis itu adalah tanda pertobatan. Dan Petrus menekankan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau kamu percaya, kamu dibaptis, hasilkanlah buah-buah sesuai pertobatan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tantangan zaman sekarang di dalam setiap kehidupan kita semua, ya, cheap grace, adanya cheap grace. Jadi anugerah itu dilabeli untuk mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia murahan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Standarnya murah. Mereka memakai anugerah sebagai lisensi untuk berbuat dosa. Oh, yang penting saya sudah menerima anugerah. Kan semua karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Jadi mereka punya lisensinya untuk berbuat dosa. Nanti juga diampuni, nanti juga dimaafkan. Nanti ketika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Hati-hati dengan cheap grace ini. Saudara memakai anugerah sebagai lisensi untuk berbuat dosa. Ya, anugerah murahan di dalam setiap kehidupan saudara ketika saudara mengerti hal itu. Sebab anugerah yang Tuhan berikan bukan model demikian Pak Bu. Bukan lisensi supaya saudara untuk berbuat dosa. Justru lisensi supaya saudara berbuat baik. Bukan berbuat dosa. Katakan amin. Beda ya Pak Bu. Ya. Banyak orang melakukan perbuatan baik untuk pencitraan. Saya baca nih Bapak Ibu Saudari. Ada. Ayatnya juga ada. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Kita buka ya sama-sama Alkitab kita semua.
Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Saudara, hati-hati kalau saudara berbuat baik untuk pencitraan. Tuhan gak berkenan. Ya, orang tahu. Sorry. Allah tahu ketika saudara berbuat baik untuk pencitraan. Ya, karena di sana dikatakan jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Jadi hati-hati ketika saudara menjalankan setiap kewajiban agamamu, perbuatan-perbuatan baikmu yang kau tampakkan di luar sana. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kalau hanya untuk melakukan kewajibanmu, saudara, kamu tidak beroleh upah apa-apa dari Bapamu yang di surga. Jadi banyak hari-hari ini kan orang berbuat baik karena pencitraan. Karena viewersnya pengen makin banyak, karena mau banyak yang like dan lain sebagainya, maka divideokan. Bapak Ibu Saudari, ya, di dalam setiap kehidupan saudara, hati-hati. Kalau berbuat baik untuk pencitraan, mendingan kita berbuat baik di tempat-tempat yang tersembunyi, ya, dalam setiap hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, memang ada sih, saya juga melihat mungkin ada beberapa tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang semuanya dikamerakan, divideokan Bapak Ibu Saudari. Saya cuma bilang semoga itu benar. Semoga itu tulus. Semoga Tuhan rahmati, bukan hanya pencitraan untuk 2029. Ya, Bapak Ibu Saudari. Janganlah berbuat baik untuk pencitraan. Kalau saudara hamba Tuhan, berbuat baiklah dengan tulus. Sekalipun mungkin orang menganggap itu pencitraan. Saudara, hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Setiap motivasi yang kau lakukan untuk berbuat baik, ya, milikilah iman yang berakar di dalam Kristus. Karena pelayanan yang lahir dari kasih, maka saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan yang mencatat, bukan berita, bukan viral, bukan algoritma yang mencatat. Tetapi ketika saudara pelayanan itu lahir, berlandaskan di dalam Kristus, lahir dari kasih, maka yang mencatat malaikat sendiri. Di dalam setiap kitabnya nanti Bapak Ibu Saudara dicatat semua. Wah Pak Bu, kalau kamu jadi orang Kristen tetapi gak pernah berbuat baik, hati-hati, catatannya kosong Pak Bu. Ya, catatannya kosong. Ya, jangan-jangan tidak tertulis namamu di kitab kehidupan. Maka Bapak Ibu Saudari, tetapi ingat baik-baik, semua keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Pemberian cuma-cuma. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Dan saya sangat mempercayai itu. Maka Bapak Ibu Saudari, setiap perbuatan baikmu ketika dilakukan di luar Tuhan, maka semua upaya sia-sia. Karena Bapak Ibu Saudari, ketika saudara mau selamat, hanya ada di dalam Yesus. Itu yang kita yakini di dalam kehidupan iman kita semua. Amin. Dan keselamatan di dalam Yesus membuat saudara dan saya seharusnya memerintah. Ingat ya, keselamatan di dalam Yesus seharusnya membuat saudara memerintah. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau ada yang memerintah, berarti ada yang diperintah. Ya. Dan masalah nanti siapa yang diperintah, saudara, kita kembalikan semua kepada Tuhan. Karena Dialah yang tahu, ya, Dialah yang maha tahu, Dialah yang serba maha dalam setiap kehidupan ini. Kalau saudara selamat di dalam Yesus bertujuan untuk memerintah bersama dengan Dia. Tapi kalau saudara ingat ya, kalau kita memerintah berarti ada yang diperintah. Ini quote and quotes Bapak Ibu Saudari. Sehingga saudara dan saya memahami keeksklusifan di dalam setiap iman kekristenan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi selama saudara dan saya hidup, saudara, Tuhan rindu untuk mendidik saudara menjadi anak-anak yang sah. Dengan bertujuan nanti saudara dan saya bisa bertanggung jawab mengelola setiap kehidupan ini di langit yang baru nanti, di bumi yang baru nanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka saudara dapat dipercayalah oleh Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, simpulan yang saya mau sampaikan pada kesempatan malam hari ini,
Bapak Ibu, keselamatan adalah anugerah. Tetapi ingat baik-baik, anugerah itu mengubah kehidupan. Ya. Yang kedua, saudara, penghakiman perbuatan adalah tentang pertanggungjawaban, bukan tentang pembenaran. Pembenaran saudara ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus. Jadi penghakiman di dalam perbuatan kita adalah tentang pertanggungjawaban. Saudara akan diberikan reward sebagai orang-orang yang sudah berlomba di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, respon kita, belajarlah berdoa agar Tuhan meneliti motivasi perbuatan-perbuatan baik kita semua. Bukan untuk dilihat orang, bukan hebat dia sudah memberikan, namanya ada di pengumuman. Dalam persembahan orang ini memberikan dana atau persembahan sekitar 100 juta, 1 M. Bukan Pak Bu, bukan supaya ditulis di mana? Di pengumuman gereja. Atau di buku-buku apa tuh biasanya kalau di Protestan tuh ada Bapak Ibu Saudari ya, warta-warta jemaat. Bukan untuk ditulis di situ. Setiap pemberian-pemberian kita semua, biarlah Tuhan yang meneliti motivasi perbuatan-perbuatan baik. Maka berdoalah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku memberi ini dengan tulus. Bukan supaya dilihat orang. Bukan karena mau diapresiasi manusia. Tetapi aku tahu ini dorongan Roh Kudus. Untuk aku bisa terus berbuat baik. Mendukung segala pekerjaan Tuhan. Membantu orang miskin. Orang yang susah. Bapak Ibu Saudari. Wah, ketika saudara bisa demikian. Hidup itu bahagia Pak Bu. Ketika bisa menolong orang, memberkati orang, bahagia, happy hidup itu. Ya Bapak Ibu Saudari, berdoalah agar Tuhan meneliti motivasi perbuatanmu. Yang berikutnya, ambillah tindakan nyata. Kalau ada hubungan-hubungan yang masih saudara lihat tidak damai di dalam keluarga besarmu, damaikanlah mereka. Damaikanlah mereka. Ya, jangan jadi kompor Pak Bu, damaikan. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, damaikan hubungan setiap anggota-anggota keluarga. Supaya saudara dan saya bisa menjadi pembawa damai di dalam setiap kehidupanmu. Gak usah mikirin perang Ukraina Rusia. Terlalu jauh Pak Bu kalau saudara pengen menjadi pendamai buat mereka. Pikirin aja di tengah-tengah keluargamu. Kalau ada orang-orang yang berseteru kayak tadi, mertua dan menantu, damaikan. Ya jangan bilang memang dia mah begitu orangnya, memang dia begitu. Jadi kompor Pak Bu, jangan, damaikan. Kalau saudara memberi, berilah dengan tulus tanpa pamer. Ya Bapak Ibu Saudari, ambillah tindakan-tindakan nyata. Biarlah kasih Kristus yang menguasai saudara seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Dan biarlah ini menjadi penggerak setiap perbuatan-perbuatan baik kita semua. Yuk, ini ayat terakhir kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. Karena kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kasih Kristus yang melandasi setiap apapun yang kita kerjakan. Biarlah kasih Kristus yang melandasi, yang menjadi penggerak setiap perbuatan-perbuatan kita semua. Yang setuju katakan amin. Dan saya akhiri pada kesempatan malam hari ini. Saudara, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan dari kita semua. Dia hanya meminta kita menerima anugerahnya dengan iman. Lalu membiarkan anugerah itu mengubah setiap kehidupan saudara dan saya. Mungkin selama ini kita terlalu lelah berusaha menjadi baik supaya diterima Tuhan. Atau mungkin saudara dan saya merasa sudah cukup baik sehingga saudara lupa bersandar pada kasih karunia-Nya. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudari malam hari ini, jika kalian mau menyerahkan hidup kalian sepenuhnya kepada Yesus, saudara, izinkanlah Dia memurnikan motivasi perbuatan-perbuatan baikmu. Saudara bisa taruh tangan saudara di dada. Ya, saudara bisa taruh tangan saudara di dada. Biarkan Roh Kudus menulis ulang setiap kisah, cerita hidupmu. Ini bukan lagi tentang supaya saudara harus berbuat baik supaya diselamatkan.
Tetapi Tuhan rindu saudara dan saya berbuat baik karena saudara sudah diselamatkan. Amin ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami mengakui kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Kami butuh juru selamat. Kami butuh pertolongan kami di dalam Yesus. Kami membutuhkan Yesus. Kami menerima pengampunan-Mu bukan karena kami layak, tetapi karena Engkau begitu mengasihi kami semua. Ada kesempatan saat ini Roh Kudus, ubahlah kami dari dalam. Jadikanlah setiap perbuatan baik kami aliran kasih dari hati yang sudah Kau sentuh di dalam nama Yesus Tuhan. Bebaskanlah kami dari kesombongan rohani, juga dari rasa bersalah kami yang mengikat setiap hidup kami. Biarlah pada kesempatan malam hari ini kami memutuskan untuk hidup kami adalah milik-Mu. Hidup kami adalah milik-Mu. Dan biarlah Tuhan pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mati dan yang sudah bangkit bagi kami, hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudari, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Bapa di sorga, diberkatilah setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Diberkatilah pekerjaan kami. Diberkatilah setiap bisnis usaha kami. Diberkatilah setiap rumah tangga kami. Keluarga demi keluarga kami. Anak-anak kami. Pasangan kami. Orang tua kami, mertua kami. Semua orang-orang di sekitar kami diberkati. Oleh setiap kehidupan kami semua. Diberkatilah apa yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan selalu buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah buah kandungan kami. Diberkatilah setiap kesetiaan, ketekunan kami. Diberkatilah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan dari Roh Kudus boleh terus menyertai saudara malam hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk Maranatha yang kedua kali. Menjemput kita semua menuju langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Setiap kita yang diberkati dalam setiap kehidupan saudara dan saya malam hari ini, dan rindu untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.